perlengkapan yang kasihan ini loh ya ampun. Mogok di tol baru nyampe. Mbak Sarah, Ya, siap. cerita sedikit soal aktivitas hari ini dan ada apa sih kok rame banget ini kayaknya? Siap. Bahwa hari ini adalah pengembalian formulir persyaratan untuk maju sebagai calon ketua umum pengurus pusat Tunas Indonesia Raya. Dan saya sebagai bakal calon hari ini melakukan kewajiban saya untuk mengembalikan berkas dokumen sebagai persyaratan tersebut dan melengkapinya. Mencalonkan sebagai ketua Tidar itu sendiri. Ya, Nah, Mbak Sarah sendiri kayaknya sibuk banget nih. Politik lebih fokusnya kayak ke politik, sedangkan kan ada kesibukan lain, mungkin sebagai pengusaha juga. Betul, sebagai ibu rumah tangga. Betul. Apalagi sekarang lagi berbadan dua. Ini nggak sih effort banget nggak sih, atau menjalani hari-hari itu sangat sibuk sekali mengaturnya seperti apa gitu? Jujur memang dari segi jadwal itu sangat padat luar biasa. Terkadang harus keluar kota 2 kali seminggu. Bahkan kemarin yang paling parah itu dari Lombok ke Bali ke Lampung. Jadi lewat udara, darat dan laut semuanya ditempuh dalam waktu 4 hari. Itu dalam kondisi itu seperti ini, hamil ini. Iya, dengan kondisi hamil seperti ini. Dan jujur itu tantangan luar biasa. Tapi saya bersyukur anak saya lumayan anteng. Dia itu justru sepertinya sangat mengerti sama ibunya, dan suami saya pun juga sangat mendukung. Sebisa mungkin kalau misalkan lagi ada jadwal dia bisa ikut, dia akan mendampingi. Itu saya sangat bersyukur. Tidak semua laki-laki siap untuk mendampingi seperti itu, tapi suami saya selalu menjadi salah satu pilar untuk saya, untuk menguatkan saya, dan dia support system yang luar biasa. Jadi dengan kesibukan seperti ini, walaupun capeknya luar biasa, mau itu secara mental, pikiran maupun juga fisik, tapi yang terus menyemangati saya adalah bahwa ini bukan untuk diri saya sendiri, tapi ini untuk kebaikan untuk banyak orang lain, mudah-mudahan, terutama untuk pemuda-pemudi di Indonesia. Ini kan dibilang Mbak Sarah sibuk terus mensosialisasikan. Itu dari kapan sampai kapan tuh, Mbak? Sibuk-sibuk itu? Iya, jadi kalau misalkan dari segi kita keliling itu sebenarnya dari segi pelatihan. Jadi kita ini bukan hanya sosialisasi dari segi kampanye, tapi sebenarnya lebih mendukung anak-anak muda, dan kebetulan saya menjadi salah satu pelatih di pelatihan Tunas 1 dan 2. Jadi kelilingnya lebih kepada itu, fokus untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Itu yang menjadi fokus saya untuk kedepannya sebagai calon ketua umum Tidar. Insya Allah jika diberikan amanah tersebut, diberikan dukungan oleh pengurus-pengurus daerah, itu adalah untuk mempersiapkan mereka sebagai pemimpin-pemimpin Indonesia berikutnya. Bukan hanya di Gerindra atau di Tidar, tapi betul-betul untuk bangsa dan negara gitu, bahwa kita mau berkontribusi nyata. Menumbuhkan jiwa nasionalis juga pasti ya. Nah, kan dari Mbak Sarah sendiri juga sebagai ibu rumah tangga, terus ada anak, ini hampir anak ketiga. Anak kedua sendiri gimana? Anak yang sebelumnya yang kasihan, mengurusnya gimana? Gitu. Itu yang kasihan. Jadi bersyukur juga saya hamil melahirkan mereka berdua selama saya menjadi anggota DPR. Jadi bahkan mereka dalam kandungan pun mereka sudah terbiasa dengan ibunya keluyuran kemana-mana, dan terbiasa dengan ibunya berhari-hari mungkin nggak pulang karena sedang bekerja. Kangen luar biasa, apalagi anak saya yang paling kecil itu kan berkebutuhan khusus juga, usia 4 tahun. Jadi sebisa mungkin saya bukan berarti saya hanya fokus pada politiknya, tapi ada waktu-waktu yang sudah pasti itu ada untuk mereka. Dan gitu ya? Apalagi dengan online schooling ini, kita udah orang tua kan harus jadi mama, udah ini balada mama ya. Tapi kita pastikan yang harus mengawasi PR-nya dan membimbing. Jadi setiap malam kalau saya sedang ada di rumah, sebisa mungkin itu spend time sama anak-anak, ngelonin mereka dulu, bacain mereka buku, memastikan PR-nya sudah selesai semua. Jadi tetap melakukan semua tugas itu, karena bukan suami saya yang melakukan, tetap ibunya yang harus melakukan. Jadi itu tidak terlepas. Tapi memang saya bersyukur anak-anak saya sudah terlatih istilahnya, sudah terbiasa dengan kesibukan ibunya. Nah, di sisi lain juga kan Mbak Sarah pebisnis, wanita juga punya link aksesnya. Nah, dengan kesibukan politik dan rumah tangga,
bisnisnya. Ini enaknya WFH, Mas. Oh iya. Jadi dengan kondisi pandemi kemarin itu justru perusahaan kami ini sudah mulai terbiasa dengan saya memberikan arahan atau kita meetingnya itu secara virtual. Jadi saya di belahan Indonesia manapun masih bisa untuk membimbing, membina, memimpin perusahaan dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Bahkan terkadang saya upayakan jadwal saya ke lokasi, karena kami ini kan perusahaan bahari, jadi kami ada lokasi di NTB. Jadi itu saya usahakan untuk bisa sinkron dengan jadwal politiknya. Teknologi makin canggih ya. Nah terakhir Mbak Sarah, yang kan sempat kemarin merilis karyanya tuh, karya seninya, lagu. Nah itu akan fokus di situ atau sementara bakal ya mandak dulu karena fokus di sini, atau memang ada niatan mau nambah karya baru gitu? Oh, ini dari segi untuk film-filmnya ya. Ya saya sih itu kan udah lama sekali, tapi saya memang masih behind the scene, saya masih berjuang aktif dan kita sebenarnya kalau saya fokusnya memang selama beberapa tahun ini adalah untuk membukakan mata investor-investor Indonesia kepada investasi di dunia perfilman. Jadi karena banyak kalau di luar negeri itu investor melihat dunia perfilman itu atau dunia seni itu sudah bisnis, bukan yang istilahnya investasi yang blind investment, tapi bisnis yang bisa terukur. Itu yang mau saya perkenalkan kepada investor di sini supaya tidak takut dengan berinvestasi ke dunia ekonomi kreatif. Yang sebenarnya sekarang semuanya sudah sangat bisa diukur. Kalau dari segi aktingnya sendiri, seni peran, atau dari dunia untuk menyanyi dan seterusnya yang lainnya, ya semuanya tergantung Tuhan. Kalau kesempatannya datang pun juga saya sangat senang, tapi saat ini saya fokus dengan apa yang ada di depan mata dulu. Seberapa besarnya potensi Indonesia jadi daya tarik mungkin perfilman internasional dari sisi alam, dari sisi aktor dan aktrisnya, sumber daya semua gimana? Itu besar sekali dan saya pun juga kalau agensi di mana saya berada itu kebetulan mereka salah satu yang terbesar di Amerika, dan kita selalu mengupayakan untuk bisa memperjuangkan film-film yang ada di luar negeri itu bisa menggunakan lokasi yaitu di Indonesia. Tapi ada beberapa hal yang masih harus kita kejar, yaitu dari segi insentifnya, karena kalau di negara lain itu sudah ada insentif pajak atau istilahnya cashback gitu ya, istilahnya langsung berapa puluh persen, bahkan ada negara-negara 30% itu di cover oleh negara di mana lokasi itu digunakan. Jadi banyak PR, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu hal yang terus kita upayakan untuk kita promosi. Oke, udah cukup, makasih Mbak. Udah. Mbak, sukses ya. Terima kasih banyak. Iya. Jadi ramai.